gue suka main Instagram tuh awalnya ya iseng. Mereka yang ada yang dulunya karyawan Indomaret, ada yang dulunya ngojek, sekarang udah jadi sutradara, sekarang udah keluar negeri segala macam gara-gara Instagram. Yang penting lo suka main Instagram, suka posting di Instagram. Justru user lebih banyak itu menjadi tantangan sih. Oh iya? Iya betul, bukannya kayak wah seru nih banyak, malah justru user lebih banyak jadi tantangan tersendiri buat kita gitu. Apalagi sekarang aplikasi udah banyak banget kan. Apalagi tiba-tiba kemarin muncul TikTok tuh gue selalu dicolek sama orang-orang, lu ada TikTok, gimana Mas Boy? Instagram bakalan hilang nggak? Gue sih bisa bilang sekarang mungkin dalam paling tidak 5 tahun ke depan Instagram akan tetap seperti ini, bahkan growing. Nggak akan tuh tahun depan Instagram hilang, kayaknya nggak deh gitu. Paling tidak 5 tahun pahit-pahitnya. Gue mungkin 5 tahun yang lalu gue memprediksi ini. Perkenalkan nama gue Boy lagi. Gue itu dijuluki sebagai Papa Instamit. Instamit tuh kayak kopi daratnya teman-teman komunitas. Tapi kalau anak-anak Instagram itu namanya Instamit. Jadi biasanya setiap tahun tuh pasti ada 2 atau 3 kali Instamit. Kayak sekarang nih Instamit awal tahun itu pasti setiap awal tahun. Nanti abis Lebaran ada lagi Instamit halal bihalal. Terus di Oktober pasti ada ulang tahunnya Instagram tuh Worldwide Instamit atau WWIM. Kalau Bapak Instagram Indonesia itu julukan dari orang-orang sebenarnya. Gue dapat julukan dari Instagram langsung itu namanya Papa Instamit namanya. Ya gitu. Tapi kalau Bapak Instagram Indonesia tuh dari orang-orang aja bilang nih Mas Boy Bapak Instagram Indonesia nih. Padahal sebenarnya julukan dari Instagram tuh Papa Instamit. Karena gue kayak gini gatal Instamit, tiap minggu dulu Instamit, tiap bulan ada Instamit. Makanya sekarang dari dulu tuh 2014 gue dijulukin Papa Instamit sama Instagram gitu. 14. Berarti Bang Boy sendiri termasuk orang yang main Instagram tuh dari sejak kapan Bang? Awalnya 2012, tapi mulai aktifnya tuh di 2013 gitu. Terus mulai 2013, 2014 itu udah mulai di notif sama Instagramnya HQ di sana di LA. Sampai dia ngirim orang ke Indonesia, ke Jakarta khusus buat ketemu gua sama teman-teman Instagram. Instamit itu isinya kayak orang-orang yang suka main Instagram aja. Kalau sekarang kan udah ada video ya, udah ada Reels, ada TikTok bahkan gitu. Anak-anaknya tuh lebih variatif sekarang dibanding gua dulu awal-awal main Instagram. Dulu tuh cuma foto, karena di Instagram pun di aplikasinya dulu kan nggak ada video kan. Sekarang karena di aplikasinya juga udah penuh, ada video, ada musik lah segala macam. Jadi anak-anaknya pun bervariatif kalau ada Instamit kayak gini. Malah kadang dulu pernah Instamit mereka bikin lagu, mereka macem-macem. Bahkan makanya sekarang kalau Instamit itu nggak melulu soal lu hunting terus lu foto-foto, nggak juga. Bahkan bisa diselipin kayak talk show atau kayak sharing session sambil ngopi atau bikin lagu kayak tadi gue bilang macem-macem. Karena sebenarnya dulu hari-hari tuh gue kan biasa hunting, jalan, foto apapun gue posting dulu. Jadi akhirnya karena kan banyak ya teman satu hobi kayak gitu, kita ngumpul-ngumpul. Sedangkan di Instagram kalau acara kayak gitu tuh namanya Instamit. Akhirnya gue bikin Instamit awalnya cuma 7 orang, terus naik 10 orang, 20 orang, sampai yang paling banyak itu di 2016 2.700 orang. Dan itu rekor dunia masih sampai sekarang. Itu paling banyak yang tanpa sponsor tapi ya. Karena di Spanyol pernah itu sampai 20.000 orang tapi pakai sponsor. Instagram nggak ngeliat itu karena lu disponsorin kan gitu. Kan gue suka main Instagram tuh awalnya ya iseng, emang hobi aja. Gue bisa tahu foto bagus gara-gara Instagram. Jadi orang pasti lu dulu belajar fotografi dari siapa, dari mana ya, dari Instagram. Gue ngeliat teman-teman lain, oh fotonya bisa bagus gini, gue ikuti, oh caranya gini, nggak tahu gue nanya kayak gitu. Anak-anak pun sekarang kayak gitu. Gue bilang sama mereka, lu kalau misalnya kepingin jadi sesuatu, kepingin jadi seseorang misalnya, siapa yang jadi kiblat lo, tanya aja. Kalau memang dia ngejawab, berarti itu emang idol lo. Kalau mereka nggak ngejawab, lu salah pilih idol berarti. Kalau gara-gara IG itu awalnya muncul dari hashtag gara-gara Instagram. Itu di 2014, karena gue pikir gue bikin hashtag itu gara-gara Instagram sebenarnya buat gue sendiri. Karena gue pikir, wah gila nih hidup gue banyak berubah gara-gara Instagram. Gue punya banyak teman, gue ada kesempatan kerja sama beberapa produk atau brand gitu. Gue berpikir, gue bikin caption di situ di postingan, gara-gara Instagram gue punya banyak teman, gue dapat kesempatan ini itu segala macam. Akhirnya
beberapa teman-teman minta izin, Mas Boy, gue pinjem hashtagnya ya, gue juga mau cerita. Oh ya boleh gitu. Akhirnya mereka bilang, gara-gara Instagram gue punya pacar, gara-gara Instagram gue bisa nikah, gue bisa keluar negeri. Loh kok banyak ya? Akhirnya gue bikin sih account gara-gara _IG, gara-gara Instagram itu. Itu sempat vakum karena gue ngantor kan waktu itu. Begitu 2012 gue resign dan fokus di Instagram, akunnya gue nyalain lagi, gue bentuk satu tim yang akhirnya sampai sekarang jadi ya udah jadi apa ya, orang-orang sih bilangnya komunitas gara-gara Instagramnya, tapi sebenarnya bukan komunitas. Gue tuh ngerangkul banyak komunitas. Jadi kalau lo tanya, ini macam-macam, ada dari ruang edit, dari iPhone Sia, kamera HP gua, foto-foto kota, semuanya ngumpul. Jadi semua komunitas fotografi atau semua komunitas Instagram ngumpul kalau gue bikin acara. Sebenarnya nggak ada gua pun nih Instagram wadah ini banget ya, kayak wadah kreativitas yang lu bisa macem-macemin banget gitu, nggak cuma, apalagi sekarang ada TikTok, ada YouTube segala macam. Instagram tuh udah bener-bener salah satunya. Banyak banget orang yang hidupnya berubah gara-gara Instagram tuh keluar lagi. Yang orang-orang sukses gara-gara Instagram tuh banyak banget. Gue kalau mau nyebutin satu-satu cerita si ini dari nol sampai sekarang jadi apa, itu gue bisa ceritain berhari-hari ke lu gitu. Banyak orang-orangnya gitu, dan itu contohnya udah banyak. Itu makanya gue bilang ke teman-teman sini, lu harus lihat apa yang lu lihat di gua gitu. Gua bisa jadi kayak gini, lu juga bisa pastinya gitu. Jangan melulu kayak, Mas Boy mah enak handphonenya mahal misalnya, Mas Boy enak punya kamera. Enggak juga gitu. Banyak kok yang nggak kayak gua tapi lebih sukses dari gua tuh banyak gitu. Dan itu gara-gara Instagram. Dan kita bisa ngelihat napak tilasnya mereka yang benar-benar dari nol. Mereka yang ada yang dulunya karyawan Indomaret, ada yang dulunya ngojek, sekarang udah jadi sutradara, sekarang udah keluar negeri segala macam gara-gara Instagram. Kalau dari gue sendiri itu yang rutin nggak ada, tapi pasti setiap 2 bulan sekali biasanya ada ya tuh brand yang, Mas Boy kita mau ada launching produk apa, sekalian ya bikinin Insamit sama Mas Boy jadi pembicaranya. Itu sering banget kayak gitu, tapi itu kan occasionally ya, nggak setiap tahun gitu. Yang udah pasti ada ya ini Insamit awal tahun, halal bihalal, sama WWIM tadi. Justru user lebih banyak itu menjadi tantangan sih. Oh iya? Iya betul, bukannya kayak wah seru nih banyak, malah justru user lebih banyak jadi tantangan tersendiri buat kita gitu. Apalagi sekarang aplikasi udah banyak banget kan. Apalagi tiba-tiba kemarin muncul TikTok tuh, gue selalu dicolek sama orang-orang, lu ada TikTok gimana Mas Boy? Instagram bakalan hilang nggak gitu? Ini Instagram versus TikTok apa segala macam. Gue enggak, TikTok emang ajang kreativitas juga, nggak usah dimusuh-musuhin, sama aja gitu. Yang penting kan intinya how to-nya, bukan aplikasinya apa gitu. Gue sih bisa bilang sekarang mungkin dalam paling tidak 5 tahun ke depan Instagram akan tetap seperti ini, bahkan growing. Nggak akan tuh tahun depan Instagram hilang, kayaknya nggak deh gitu. Paling tidak 5 tahun pahit-pahitnya. Gue mungkin 5 tahun yang lalu gue memprediksi ini. Sekarang iya, gue bisa ada di YouTube interview itu segala macam. Gue memprediksi 5 tahun lagi, berarti 5 tahun yang lalu ya kurang lebih itu akan kayak gini. Ada aplikasi baru yang bagus, TikTok, user lebih banyak, udah pasti banyak kreator baru, banyak orang-orang yang bisa besar gara-gara bikin konten doang istilahnya gitu. Itu udah banyak dan kejadian. Dan sekarang gue bisa bilang mungkin 5 tahun ke depan lagi itu bakalan banyak, bukan cuma konten kreator tapi pemimpin negara tanda kutip yang lebih aktif di Instagram atau TikTok. Kalau gue selalu bilang sama orang-orang, kalau lu punya sisi unik di lu, misalnya lu jago gambar, fokus di gambar terus, gambar lu posting aja terus, mau ada yang suka nggak suka lu posting terus, lama-lama pasti ada yang notice gitu. Kayak gue nih, gue sebenarnya postingan foto di gue tuh random banget gitu. Jadi sekarang foto bayangan, besok foto anak kecil, besok foto makanan gitu. Orang kan biasanya makanan apa gitu kan. Gue tuh random banget, tapi kenapa orang jadi tahu, jadi suka sama Mas Boy? Karena ya itu, gue sering ngobrol sama mereka. Gue sering bikin Instamit. Anak-anak yang datang acara apa, gue ikutin gitu. Jadi mereka jadi apa ya, jadi nyaman gitu kalau ada gue. Itu yang personal brandingnya Mas Boy, ya itu balik lagi. Makanya bisa dijulukin Papa Insamit sama Instagram, dan orang-orang ngejulukin nih Bapak Instagram Indonesia gitu.